Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CDM, balik lagi bareng aku Yolin di Cerita Dunia Mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih bareng narasumber kita yang inspiratif, inovatif, dan pastinya bisa menginspirasi buat Sobat CDM semuanya. Kira-kira Sobat CDM udah pada tahu belum nih siapa ya narasumber kita hari ini? Udah penasaran? Kalau gitu ikutin aku sampai akhir ya. Yuk yuk yuk. Selamat siang Bang. Siap. Kayak gimana nih kabarnya? Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak karena Abang udah mau nyempetin buat ikut sharing-sharing ngobrol bareng Sobat CDM hari ini. Alhamdulillah, kabar saya baik dan saya juga mau mengucapkan terima kasih sama jurnal Nuansa ya yang udah ngajak ngundang saya buat mungkin bentuk apresiasi ya buat saya. Terima kasih banyak. Oke, boleh dong Bang sapa-sapa dulu Sobat CDM-nya sambil kenalin siapa namanya, dari jurusan apa, dan angkatan berapa nih? Halo Sobat CDM, perkenalkan nama saya Abdan Syakuro. Saya dari program studi teknik sipil angkatan 23. Oke, masih muda ya. Siap. Udah sama-sama kenal ya sama Bang Abdan ini. Kalau gitu kita langsung aja ke sesi Q&A kali ya Bang. Boleh. Siap Bang? Siap. Oke. Mungkin sebelum tanya-tanya, Sobat CDM harus tahu dulu nih, Bang Abdan ini merupakan salah satu mahasiswa terbaik Universitas Nusa Putra, yang dimana Bang Abdan ini baru saja mengharumkan nama Jawa Barat di kancah nasional dengan perwakilan di cabang olahraga drum band PON XX1 atau 21 di Aceh, Sumatera Utara 2024. Betul kan Bang? Betul. Wah, kasih tepuk tangan dulu. Narasumber kita hari ini keren banget ya. Udah penasaran kan sama ceritanya Bang Abdan ini? Kalau gitu kita langsung tanya-tanya. Oke Bang, kita ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu nih, gimana sih Abang awalnya bisa menjadi atlet sampai sekarang? Boleh dong diceritain? Mungkin ceritanya cukup panjang ya. Dulu pertama-tama saya awal drum band itu pas SMA. Dulu ceritanya waktu SMP itu saya SMP di MTS Miftal Huda Al-Masudiyah, dan waktu itu kebetulan di MA Miftal Hudanya, di MA-nya tuh itu ada drum band, tapi kalau di MTS-nya belum ada. Dan saya kalau misalkan di MA-nya sedang latihan drum band, saya suka nonton gitu, dan saya tergiur pengen ikut drum band. Dan ada satu alat yang saya inginkan gitu, namanya Quarto Tom. Quarto Tom, tahu? Gak tahu apa tuh itu tuh. Quarto atau Tom itu alat yang ada 4 gitu tah. Nanti kalian bisa searching lah di Google. Oke. Terus gak lama, singkat cerita, saya masuk ke SMA. Setelah itu saya langsung ikut ekstrakurikuler drum band di MA Miftal Huda itu, dan saya langsung milih alat yang saya inginkan, yaitu tom itu. Dan waktu itu saya latihan, pertamanya ya diajarin dulu lah sama pelatih ya waktu ekstrakurikulernya. Tapi saya karena keyeng pengen bisa gitu banget sama drum band, jadi saya nggak terpaku sama pelatih, nggak terpaku sama jadwal latihan ekstrakurikulernya. Jadi di luar jadwal ekstranya saya tetap latihan gitu. Saya minta izin ke guru, Bu, Pak, boleh gak saya belajar latihan drum band di luar
jam latihan boleh, asalkan jangan mengganggu latihan, mengganggu pelajaran. Oke. Jadi setelah pulang sekolah saya ya iseng aja gitu, ngeluarin alat main gitu. Terus searching di YouTube kan sekarang mah banyak, dan saya latihan gitu kasaran gitu, jadi belum, ya karena belajar sendiri gitu, searching bang ya seadanya aja. Terus ya ketika masuk sesi ekstrakurikuler, tanya-tanya lagi ke pelatih, Pak gini bener gak saya hasil latihan sendiri gitu, tambah materi lagi sama pelatih. Nah kalau ditambah materi lagi itu kita langsung pelajari di rumah maupun di manapun gitu kan, kebetulan saya perkusi gitu, jadi bisa ya pukul-pukul aja di rumah gitu materinya. Terus singkat cerita ada seleksi porprov waktu itu tahun 2019. Saya coba-coba ya nyoba aja gitu, nyari pengalaman waktu itu. Sama teman saya 8 orang, 5 cowok, 3 cewek ya. Saya bolak-balik Nyalindung Palabuhan waktu itu, disupport sama sekolah juga, sama sekolah diakomodir gitu ya. Terima kasih juga sama sekolah yang udah mendukung. Dan alhamdulillah waktu itu terseleksi lah 5 orang cowok aja, yang ceweknya kebetulan nggak keterima gitu. Terus minggu selanjutnya seleksi lagi. Kebetulan waktu itu seleksinya tuh ada seleksi fisik dan musik tentunya kalau drum band. Waktu itu saya kebantunya sama fisik, yang dimana sebelumnya kan saya dari SD sampai SMP sampai mungkin sampai sekarang juga saya dari poli waktu itu sebelum drum band. Makanya fisiknya waktu itu poli kan sering fisik, jadi kebantu dari itu. Dan alhamdulillah waktu porprov, seleksi porprov itu fisiknya 3 besar lah gitu, dari di atas rata-rata dari orang-orang seleksi yang lain. Alhamdulillah kebantunya dari situ. Kalau yang musiknya karena baru ya, jadi ya standar, beda dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mah kan emang dari SD udah ikutan drum band. Kalau saya baru SMA gitu. Dan singkat cerita terseleksilah lagi, yang asalnya 5 orang jadi 3 orang lagi, terus keseleksi lagi sisa 2 orang, dan yang terakhir itu penentuannya sisa. Alhamdulillah yang terpilih tinggal saya sendiri dari Kecamatan Nyalindung. Wow, keren banget ya. Dan selanjutnya saya porprov bersama teman-teman Drum Corps Kabupaten Sukabumi. Kemarin lomba di Bandung, yang alhamdulillah Kabupaten Sukabumi dapat cabang olahraga drum band, dapat menorehkan medali emas di cabang olahraga mata lomba LBJP. Mantap, alhamdulillah. Dan selanjutnya setelah porprov itu gap year lah, ada apa ya, nganggur dulu, gak ada kegiatan lagi gitu ya. Saya paling menjaga stamina fisik tetap bagus dan prima gitu ya. Kalau fisik mah karena saya hobi poli gitu ya, jadi ya hobi aja gitu olahraga tuh, sama ya sekalian poli buat main lah gitu. Terus gak lama ada pengumuman seleksi untuk PON drum band. Ya dari situ langsung tergiur juga buat ikut seleksi lagi buat Pekan Olahraga Nasional itu. Dan waktu itu saya dan teman-teman saya itu 3 orang dari Kabupaten Sukabumi, perwakilan 3 orang untuk seleksi di Bandung. Dan kita dari Sukabumi Bandung tuh bolak-balik, yang asalnya kemarin Nyalindung Palabuhan, sekarang waktu itu jadi
Sukabumi, Bandung. Wow. Lumayan lah perjuangannya ya, sangat perjuangan banget gitu Ya. buat apa ya, Demi impian ya. tuh. Dan selanjutnya kita seleksi sama sih kayak Porprov kemarin, seleksinya ada fisik dan juga musik. Waktu itu minggu pertama ada seleksi, selain musik sama fisik ada juga seleksi ini apa namanya, psikologi kalau di PON gitu. Terus seleksi lah fisik waktu itu minggu pertama, dan minggu selanjutnya ada seleksi musik. Dan waktu itu ngedadak banget apa teh, kalau yang di musiknya mah kan jadi kurang bagus lah nilainya, beda dengan yang buat yang fisik. Yang kalau yang fisik itu sama kayak Porprov, saya alhamdulillah tetap fisiknya terjaga gitu, prima. Alhamdulillah waktu pas seleksi PON juga di atas rata-rata gitu untuk seleksi fisiknya. Dan kalau yang musiknya kurang ya waktu itu, karena ngedadak banget. Hari ini berangkat misalnya nih, dikirim materinya tuh malamnya dan seleksinya tuh besok. Jadi ngedadak banget. Jadi kurang lah buat yang musik. Kalau yang psikologi ya itu mah semua orang, enggak semua orang juga sih, teman-teman saya juga kaget gitu ada psikologi. Jadi ya udahlah jalanin aja, kalau ada ya udah jalanin gitu. Waktu itu ada psikologi. Terus nggak lama minggu selanjutnya alhamdulillah dari Kabupaten Sukabumi yang terpilih cuman saya sendiri. Wah, alhamdulillah, keren banget ya. Terus selanjutnya singkat cerita saya bergabung sama grup Drum Corps Jawa Barat buat mewakili Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut ya. Dan alhamdulillah saya dapat bergabung sama grup Drum Corps Jawa Barat, dan alhamdulillah kemarin di PON kemarin cabur drum band dapat menorehkan 5 medali. 1 medali emas, 2 medali perunggu, dan 2 medali perak. Wah, keren banget. Mungkin ceritanya segitu palingnya. Oke, gimana sih cara abang ini supaya bisa konsisten gitu? Kan biasanya orang-orang tuh, kita tuh tipe orang yang males ya, apalagi olahraga gitu, panas gitu atau apapun. Itu gimana sih bisa konsisten seperti itu? Kalau itu sih buat itu gimana ya, buat anak-anak Gen Z sekarang emang kayak gitu ya, males gitu. Betul. Buat mereka cuman pengen hasil, kalau apa tuh itunya mah, prosesnya mah nggak mau diikutin gitu. Jadi kalau waktu itu ya sebenarnya kalau dibilang tadi mahasiswa terbaik ya mungkin salah satu ya. Ada yang lebih baik dari saya. Kenapa saya bisa menjadi salah satu yang terbaik? Karena mau berusaha dan mau mengikuti proses. Apa ya? Gak ada orang yang hebat, tapi yang ada itu orang yang terlatih. Mau sehebat apapun pelatih, kalau kitanya nggak mau mah ya nolak materinya juga. Jadi ya kayak gitu tadi, sia-sia ya. Kayak gitu tadi, kayak Porprov saya jangan ngandelin pelatih dan jangan ngandelin program latihan. Dimanapun kamu berada, kalau waktunya luang latihan aja. Paling segitu kalau saya mah. Oke, motivasi abang nih sebagai atlet apa sih bang? Apakah sekedar coba-coba atau keinginan cita-cita abang? Kalau motivasi sih paling ya saya waktu itu kan ya bisa dibilang coba-coba juga ya, karena saya sama orang tua sama ibu saya diajarin buat kalau ada kesempatan cobain aja dulu gitu. Kalau anak-anak sekarang kan males buat nyoba dan takut gitu. Betul. Jadi kalau bahasa kerennya mah epesmer gitu, belum juga dicoba udah ciut. Nah, jadi buat kalian jangan apa ya, jangan takut untuk mencoba. Saya punya prinsip
cobalah sebelum mencoba. Mungkin orang-orang aneh ya dengarnya cobalah sebelum mencoba apa sih gitu. Mm-mm. Tapi kalau dimaknai lagi, cobalah sebelum mencoba itu ya tadi, kalau ada kesempatan cobain aja dulu. Belum juga dicoba udah ciut, ya cobain aja dulu. Masalah berhasil atau enggaknya mah gimana nanti. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak ya jangan apa ya, jangan Putus asa. putus asa gitu. Jadi jangan jadikan kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu adalah awal dari segalanya. Karena eh, pelajaran yang terbaik itu adalah pengalaman. Oke, luar biasa. Lanjut Bang, mungkin pertanyaannya sekarang lebih spesifik ya. Gimana nih persiapan Abang untuk ikut lomba PON 2024 ini? Kayak persiapannya secara fisik atau mental itu yang dihadapi Abang sebelumnya gimana tuh Bang? Kalau persiapan menuju PON ini sangat apa ya, berkesan gitu. Dan juga momen-momennya tuh enak dikenang, apa ya, berat untuk diulang gitu. Pengen diulangnya mah, tapi latihannya itu Oke. saya sendiri juga waduh ngeri gitu kalau latihan lagi mah. Tapi pengen mah ya pengen lah gitu. Apalagi kalau misalkan kita melakukan yang terbaik gitu kan, dapat bonus seperti medali ini kan ya. Iya. Dapat medali, dapat apresiasi, dapat bonus juga dari ONI, dan juga ya bisa mengharumkan nama baik sekolah lah gitu. Iya, betul. Terus untuk proses latihan waktu kemarin Platda cukup lama ya. Dari kemarin selama 6 bulan lebih waktu itu persiapan Platda PON itu. Waktu itu ya momennya tuh indah. Momennya tuh ada senang, susah, duka, bahagia, sedih, wah semuanya ada lah pokoknya mah. Kita pernah ada di titik yang paling rendah, kita wah capek banget, terus ada ngadepin masalah-masalah yang timbul tak terduga gitu, datang ya gak di luar ekspektasi gitu. Kita pernah melalui itu bareng-bareng, dan kita juga pernah bahagia bareng-bareng. Proses latihan yang cukup panjang bersama teman-teman, apalagi ini cukup banyak ya, cabur ramen itu ada 22 orang. Buat nyambungin apa chemistry juga butuh perjuangan, butuh waktu, tenaga, pikiran juga. Terus waktu itu kan Platda nggak pulang-pulang tuh di Bandung. Di sana kita jauh dari orang tua kan. Untungnya orang tua boleh apa ngejenguk ke sana, jadi buat penyemangat lagi lah gitu, recharge energi. Terus sana kita ada latihan fisik tentunya, musik juga kalau drum band kan pasti. Dan kalau pasti teman-teman belum banyak yang tahu kalau drum band itu adalah olahraga gitu, cabang olahraga. Taunya kan drum bandnya buat samen gitu ya. Iya, hiburan ya. Semoga aja setelah Jawa Barat kemarin rame di PON, dan banyak juga yang apa wawancara kayak gini, semoga aja menjadi apa ya, informasi atau orang-orang jadi tahu bahwa drum itu olahraga. Karena selama latihan tuh suka banyak yang nanya, kamu atlet apa? Atlet drum band. Oh buat apa? Buat PON. Oh buat pembukaan ya. Waduh, pembukaan mana pembukaan, kita atlet juga sama gitu. Tapi ya apalah, walaupun sedikit kena hati, tapi ya buat candaan aja lah gitu. Selanjutnya mungkin buat latihannya kita ada latihan fisik, musik, dan juga apa ya waktu itu mental. Perlu juga mental dilatih karena di pas lomba kemarin banyak hal yang tak terduga juga. Jadi banyak jump scare apa ya yang bikin kaget lah gitu kan. Waktu lomba itu kan, mata lomba drum band itu banyak, ada 17 ya. Banyak banget. Terus setiap kita hari ini setelah baru selesai lomba, malamnya tuh udah diumumin lagi
Perlombaannya. siapa yang menang. Oh, siapa yang menang ya. Nah, di situ yang bikin mental, bikin terganggu gitu. Kalau nggak terlatih, susah itu. Jadi kalau diumumin kita nggak dapet, kan pasti kepikiran tuh. Iya. Nah, makanya jarang orang yang bisa lah, bukan gitu. Siap. Ya, siap, dan itu butuh apa ya, latihan, butuh dilatih, butuh proses juga. Dan kalau misalkan kita tahu informasi kayak gitu, kita nggak dapet, jangan sampai jadi apa ya, mikirin perlombaan yang udah beres gitu. Udah aja mikirin lomba yang selanjutnya, karena kan lombanya banyak. Jadi jangan Terpaku ya. jangan inilah, jangan gamon gitu. Harus cepat move on gitu sih. Oke, lanjut Kak. Di setiap perlombaan tuh kan suka ada tantangan ya. Tantangan apa sih yang kerasa banget sama Kakak? Lalu dukungan dan support orang tua atau keluarga atau teman sekitar Kakak tuh kayak gimana sih bukti nyatanya? Ya. Mungkin kalau tantangan dari latihan dulu ya. Kalau dari latihan ya tantangannya ya itu beratnya latihan, terus apa ya, pelatih yang kurang apa ya, nggak apa namanya ya, pelatihnya tuh bukan sejalan apa ya, sama kita tuh nggak klop gitu. Ada juga pelatih yang kayak gitu. Itu juga jadi tantangan buat kita. Terus yang jadi tantangan lagi tuh ketika kita dari materi sekarang ke materi selanjutnya itu kan kayak naik level ya. Nah, itu juga jadi tantangan. Fisiknya juga waktu itu kita ada interval tuh yang bikin kita apa ya, jadi deg-degan buat latihan gitu. Kita fisik latihan dulu, jadwal latihannya tuh dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam. Wow, lama banget. Karena ya mata lombanya banyak. Kita fisik dari jam 5 itu konsisten ya, dari hari Selasa sampai Minggu, libur hari Senin. Yang paling ditakutin ya itu latihan fisik interval. Wah, itu bikin tahu kan interval gimana? Interval tuh kita kemarin 300 meter sprint, batas waktunya kalau yang putra 55 detik, yang putri 70 detik. Wow. Kalau kita melewati 55 detik itu nggak dihitung. Kita 8 kali repetisi. Kalau misalkan nggak di atas 55 detik, kita nggak kehitung. Makanya ada juga teman-teman yang nggak sampai masuk waktunya, diulang lagi. Wah, itu kayak itu sangat menantang banget gitu. Tapi pengen gitu ngerasain lagi, tapi wah, itu apa sudah di ujung, teman-teman juga ada yang sampai susah bangun lagi itu buat yang repetisi ke-8. Wah, seru banget lah itu pokoknya. Pengalaman, momen-momennya tuh indah lah gitu. Terus tantangan yang selanjutnya mungkin dari apa ya, dari grupnya juga, dari apa ya, kadang ada yang gak sinkron antara pelatih dengan pengurus provinsi. Ada yang bermasalah juga atletnya, ada yang ya karena tekanan, pressure, jadi orang stres, jadi inilah suka jadi murang mareng nih kan. Itu jadi tantangan juga. Nahan sabar itu jadi tantangan juga. Ngeklopin chemistry sama teman-teman, karena ada yang di atas, ada yang di bawah umur, bukan di bawah umur ya, kebanyakan sama si kuliah gitu. Itu susah banget nyatuin chemistry kan. Kalau umur segitu jadi karena udah dewasa jadi punya jalan sendiri. Kadang dikasih tahu teh batu. Nah, itu yang bikin jadi tantangan teh. Terus yang jadi tantangan untuk di perlombaan mungkin ya, kalau di perlombaan tantangannya apa ya, ya kalau di
apa ya, perlombaan paling ngelihat musuh jadi ngedon, tapi untungnya ya udah terlatih. Jujur pas perlombaan kemarin kayak apa ya, nggak terlalu grogi gitu, nggak terlalu aduh takut, jadi nggak tahu udah terbiasa. nggak tahu terbiasa, nggak tahu gimana tuh, bukannya jadi ngeremehin gitu, ini kan pon tapi tetap aja kerasa ponnya mah, tapi nggak kayak dulu gitu. Dulu mah tampil drum bandan di Samenan juga grogi gitu, tapi kalau kemarin ya pede aja karena pelatih ngajarin sebelum bertanding tuh bilang main maksimal, main bahagia, main senang, yang penting jangan mikirin bonus, jangan mikirin medali, yang penting kalian main bahagia, main senang, main maksimal 10 dari 10 lah dibilang. Karena kalau kita maksimal, kalaupun nggak dapet, setidaknya kita udah puas gitu dengan penampilan yang udah kita tampilkan. Terus tantangan selanjutnya ya yang tadi, pengumuman peraihan medali. Setelah lomba malamnya ada pengumuman dapat atau enggak. Kalau misalkan sepi, wah gak dapet nih, ya udahlah gitu. Itu jadi tantangan juga buat apa ya, nenangin diri untuk perlombaan selanjutnya. Dan tantangan selanjutnya juga sebelum lomba masuk nih, sebelum lomba itu kan ya pasti grogi, setiap orang juga ada grogi ya. Kalau grogi itu normal, kalau yang enggak normal itu yang enggak grogi. Aneh. Yang kalau grogi itu normal, kalian grogi normal. Tapi yang jadi beda itu gimana cara mengatasi groginya itu. Itu sih. Jadi ya itu tantangan juga. Terus kalau support dari orang tua, support mungkin kalau support banyak ya, salah satunya dari orang tua, dari teman juga, terus dari ya kampus, dari sekolah-sekolah gitu kan, ada apresiasi buat kita, itu juga bentuk apa ya, semangat buat kita. Terus support dari orang tua mungkin salah satunya mengizinkan saya ikut lomba, ikut latihan, ikut pelatda juga, itu bentuk apa namanya, dukungan ya. Karena betul. Kalau nggak diizinin ya berarti nggak ngedukung gitu. Banyak orang tua yang nggak ngedukung anak-anaknya buat mencari jati diri apa ya, mencari cita-cita, ya, menggapai hobinya gitu kan. Betul. Ya kalau saya sama orang tua ya gitu, kalau ada kesempatan coba aja. Keren banget gitu. Sekarang boleh nih kasih kata-kata semangat atau motivasi buat sobat-sobat CDM semuanya yang mungkin punya cita-cita atau target yang sama kayak abang. Mungkin kalau motivasi ya, kata-kata motivasi itu banyak sebenarnya. Kalian punya kata-kata juga, yang penting positif, itu bagus buat motivasi. Tapi motivasi dari saya buat kalian yang sedang berjuang, buat kalian yang sedang berproses, tetap semangat, jalani, nikmati proses, karena kalian udah tau lah, proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Dan buat kalian yang sedang apa ya, istilahnya lagi gagal nih dari proses kalian, jangan takut, jangan minder, jangan putus asa buat mencoba lagi. Jangan jadikan kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Jadikan kegagalan adalah awal dari segalanya. Oke, berarti kata-kata dari Bang Abdul ini cuma satu, yaitu coba lagi, betul ya? Cobalah sebelum mencoba. Oke, betul. Oke, teman-teman, itulah sesi sharing-sharing kita bareng narasumber hebat kita hari ini. Sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak karena Bang Abdan udah mau sharing-sharing cerita-cerita dan pengalamannya bareng Sobat CDM semuanya. Aku Yolin selaku presenter bersama kru yang bertugas hari ini pamit undur diri.
Semoga cerita hari ini bisa memotivasi dan menginspirasi untuk Sobat CDM semuanya. Amin. Karena cerita dunia mahasiswa, apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Bye-bye.